Halo friends, seperti biasa kali ini kita akan kembali melanjutkan rangkuman film Lost lagi season 6 episode 11. Yaudah yuk tanpa berlama-lama lagi langsung saja masuk ke alur ceritanya. Episode 11 dibuka dengan memperlihatkan Desmond yang baru saja bangun dari pingsannya. Singkat cerita, Desmond kesini menggunakan kapal selam yang dibawa oleh Wiltmore. Secara diam-diam itu pun harus dibantu dengan obat-obatan. Lalu kemudian datanglah Wiltmore yang merupakan mertuanya Desmond dan kita sudah tahu itu. Karena Desmond tidak tahu saat ini ia berada di mana dan mengapa Penny besertakan putranya tidak ada di sini. Lantas hal itu menjadi pertanyaan tersendiri bagi seorang Desmond. Dijawablah secara jujur dan terang-terangan oleh Wiltmore yang tentunya hal itu membuat emosi Desmond seketika memuncak. Look, I want to talk to Penny. Penny! She's not here. If I had, you never would have come with me. Come with you where? I brought you back to the island. But if you'll give me a chance to explain... The island isn't done with you yet. What is Desmond doing here? Tanpa membuang waktu lebih banyak, Wiltmore pun langsung menugaskan Zoe untuk membawa Desmond ke ruang generator dan segera memulai tesnya. Di luar, Zoe menugaskan kepada yang lainnya untuk mempercepat pekerjaannya. Begitupun terhadap mereka yang berada di dalam. Sementara itu Jinsu yang tidak tahu alias kurang ilmu dalam hal ini hanya bisa pelangak-pelongo saja. Come on, no time for sightseeing. Can we get a functioning EM field going, people? Sure thing. Let's try a power test. Generator to full, please. Okay. Here we go. On my count, 3, 2, 1, and power on. I got a faulty contact somewhere. Find it. Guess what, Angstrom? You're going in there next. Found it. There's a bad breaker on the Jenny. Bringing it back online now. No! Turn it off! Turn it off! Oh my god. Zoe. Are we ready? Let's go. Yap, Desmond akan dimasukkan ke dalam situ untuk memastikan apakah Desmond benar-benar kebal terhadap gelombang elektromagnetik tersebut ataukah tidak. Jelasnya Wiltmore tidak sembarang menguji Desmond, tetapi Wiltmore sudah melakukan riset terlebih dahulu. Jadi kemungkinan berhasilnya 50% 50%. Stop. You can take him now. Thank you. Hey, what the hell are you doing? I hate to resort to forcing this upon you. All right, turn it on. Do we have full power? Yeah, but...
Carousel 4. Singkat cerita, gelombang elektromagnetik tersebut membuat Desmond pingsan dan memperkuat pernyataan bahwa mereka mempunyai kehidupan lainnya di luar pulau yang dibangun dengan pengorbanan mereka semua yang berada di pulau. Paham gak teman-teman? Ya memang seperti ini alur yang sebenarnya, dan itulah mengapa banyak pertanyaan yang hadir dari teman-teman dengan berkata tidak memahami alur filmnya sepenuhnya. Kita kembalikan pada topiknya, di mana Desmond memberitahu pada Claire bahwa bayi dalam kandungannya adalah laki-laki. Namun Claire terlihat masih bingung dan belum 100% menyadari tentang kehidupan di pulau. Begitupun terhadap Desmond besertakan yang lainnya. Pasca turun dari pesawat, Desmond langsung disambut oleh asistennya dengan mengendarai mobil. Akhirnya Desmond pun sampai di kantor bosnya. Ternyata bosnya adalah Charles Whitmore yang merupakan ayahnya Penny. Namun di sini status Desmond masih sendiri alias belum dengan Penny, bahkan untuk mengenalnya pun belum. Lantaran istrinya Whitmore akan mengadakan perayaan, namun di samping itu putranya Whitmore yaitu Daniel yang merupakan seorang musisi meminta untuk mengundang band yang bernama Drive Shaft. Sementara itu salah satu pemain bassnya ditangkap karena overdosis. Siapa itu? Yup, itu adalah Charlie, si pecandu berat narkoba. Setelah melalui pengajuan permohonan yang diajukan oleh anak buah Charles Whitmore, akhirnya kini Charlie dapat bebas keluar dari penjara. Kedatangan Desmond kemari adalah untuk menjemput Charlie, akan tetapi Charlie mengabaikannya. Hey, where you going? Hey! Yeah, I'll have whatever he's having. Di bar ini Charlie bukannya berterima kasih karena telah dibebaskan, tetapi yang Charlie bahas adalah tentang cinta. Charlie menceritakan pada Desmond ketika Charlie pingsan ia melihat seorang wanita berambut pirang, cantik dan menggemaskan. Dan Charlie sendiri mengklaim bahwa ia mengenalnya serta menurutnya itu adalah nyata dan bukan puisi. Berangkatlah keduanya ke hotel sembari mendengarkan lagu You Are Everybody. Drive Shaft. Our first single. I can either show you what I'm talking about. What's that? What I want to get out of it. Kecelakaan mengharuskan Desmond mendapati pemeriksaan medis, tetapi medis menyatakan bahwa Desmond baik-baik saja. Namun ada satu keanehan pada otaknya Desmond, di mana keanehan itu berkaitan tentang apa yang dilihat oleh Desmond ketika di air tadi. Untuk kemudian dokter mengharuskan Desmond untuk melakukan MRI atau MRI guna dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada otak Desmond. Sebelum itu si pria ini memberi informasi jikalau Desmond tidak kuat dengan kebisingan yang terdapat di dalam nanti, maka Desmond bisa menekan tombol darurat. Okay, here we go. Hey, let me up here! What happened, man? Are you all right? To find the man I came in with. Mengetahui itu, Desmond pun langsung bergegas mencari Charlie yang masih satu rumah sakit dengannya. Di saat sedang bertanya pada si Mbak yang bertugas sebagai administrasi, terlihat jelas di situ ada seorang Jack yang tengah bekerja. Lalu kemudian Desmond pun menghampirinya, dan di sini Desmond menyatakan bahwa ia dan Jack sebelumnya berada pada pesawat yang sama. Namun tiba-tiba saja mereka dikagetkan oleh Charlie yang tengah dikejar-kejar oleh perawat di rumah sakit ini. Kebetulan Desmond harus mengobrol dengan Charlie, maka dari itu ia pun ikut membantu untuk menangkapnya. Setelah lama berlari, akhirnya Charlie pun dapat tertangkap. Desmond yang penasaran siapa itu Penny lantas bertanya pada Charlie. Di sini mereka berdua sama-sama saling merasakan cinta dari orang yang dicintainya dalam kehidupan di pulau. Desmond dengan Penny, sementara Charlie dengan si manis yang bukan si manis jembatan Ancol. Untuk kemudian Charlie menyarankan pada Desmond untuk mencari Penny dan melupakan sejenak tugas-tugas yang ada. Mendengar itu hati Desmond pun tergerak untuk mencari Penny, tetapi sebelum itu Desmond terlebih dahulu melapor pada Whitmore untuk lebih baik tidak usah menjadikan Charlie bintang tamu. Hal itu sendiri disetujui oleh Whitmore, akan tetapi Desmond harus mendapati persetujuan dari Nyonya Whitmore alias istrinya Whitmore.
Singkat waktu sampailah Wiltmore di tempat acara amal yang diadakan oleh istrinya Wiltmore. Akhirnya Desmond pun dapat bertemu dengan istrinya Wiltmore. Yang jelas teman-teman sudah tahu siapa istrinya Wiltmore ini. To the point saja, Desmond kesini tujuannya adalah untuk mengatakan pada Eloise bahwa Ben Drebsek tidak bisa tampil bersama dengan putranya Eloise, yaitu Daniel. Eloise merespon pernyataan Daniel itu dengan sangat baik. Untuk kemudian Desmond pun pergi. Sesaat setelah Desmond memasuki mobil, tidak lama kemudian seseorang mengetuk mobil yang ternyata itu adalah seorang Daniel. Daniel mengunjungi Desmond bukanlah untuk mempermasalahkan soal bandnya Charlie yang tidak dapat hadir, tetapi Daniel di sini memperjelas pada Desmond bahwa kita memiliki kehidupan lain yaitu di pulau. Namun intinya kehidupan di sisi ini lebih baik dibanding dengan mereka yang memiliki kehidupan di pulau. Di sini yang sangat sulit dicerna adalah apakah dua kehidupan yang berbeda ada dalam satu jiwa yang sama atau bagaimana. Karena jika dipikir-pikir dua kehidupan berarti dua raga, ya kan? Nah, itulah yang masih menjadi pertanyaan bagi saya. Entahlah, mungkin film ini dibangun berdasarkan agama tertentu. Mungkin ya guys ya. Kita lanjut pada topiknya untuk mempermudah Desmond dalam mencari Penny. Daniel memberi informasi berupa fakta bahwa Penny adalah saudaranya. Dan Desmond sendiri dapat menemui Penny di sebuah stasiun yang bukan Stadion Jis. You want to set off a nuclear bomb? Just listen. I don't want to set off a nuclear bomb, Mr. Young. I think I already did. It happened to you too, didn't it? You felt love. I don't know. I don't know where she's. She's an idea. I don't even know if she exists. No, Mr. Young. She's my half-sister. And I can tell you exactly where and when you can find her. Excuse me. Are you Penny? Yeah. Hello. He's okay. Indeed he is. Was I unconscious for? Well, no more than a few seconds. Desmond adalah salah satu orang di pulau ini yang sudah tahu bahwa semua dari para sahabatnya memiliki kehidupan lain yang lebih baik. Wiltmore meminta maaf pada Desmond karena telah memasukkannya ke dalam sini. Tapi menurut Wiltmore, anugerah yang dimiliki Desmond untuk misi ini sangatlah penting, ucap Wiltmore kepada Desmond. Lalu kemudian Desmond bertanya kapan kita akan memulai misi selanjutnya. Jelasnya pertanyaan itu membuat Zoe dan Wiltmore bingung karena sebelumnya Desmond enggan untuk ikut campur. Tetapi kini malahan ia sangat amat bersemangat. Dalam perjalanan misi selanjutnya, keempatnya harus melewati hutan. Namun tiba-tiba dua asisten Wiltmore diserang oleh Said secara brutal. Akan tetapi Said masih memberikan toleransi hanya kepada perempuan. Di sini Said meminta Desmond untuk ikut dengannya. Alasannya karena Wiltmore dan orang-orangnya sangatlah amat berbahaya. Desmond, I don't have time to explain, but these people are extremely dangerous. Lead the way. Hello, you okay? What happened? Shook your hand and then you fainted. I must have quite an effect on you. Have we met before? Loh, mengapa sejauh ini hanya Desmond yang memiliki satu jiwa dalam dua raga, sementara yang lainnya tidak? Singkatnya, ketika Desmond tersadar dalam kehidupan di luar pulau, otomatis jiwanya yang berada di pulau langsung bereaksi dengan cara pingsan. Begitupun sebaliknya. Di sini, Penny dan Desmond baru saja berkenalan, lantas pertanyaan pertama dilontarkan oleh Penny dengan menanyakan apakah kita pernah bertemu sebelumnya. Mereka berdua saling merasakan hal itu, namun sayangnya sejauh ini mereka belum mengingatnya. Untuk kemudian Desmond menawarkan apakah Penny ingin meluangkan waktu untuk pergi minum kopi sembari ngobrol santai. Tawaran itu disetujui oleh Penny, tetapi sebelum ngedate Penny harus terlebih dahulu dandan guna dapat memancarkan aura kecantikannya, sehingga hal itu akan memancing dan membuat lawan jenisnya melirik melulu kepadanya. Dalam beberapa jam lagi keduanya akan bertemu di sebuah tempat yang sudah dijanjikan. I'll meet you there in an hour. Absolutely. Okay. Okay. So, did you find what you were looking for?
Yes, George, I did. And if there's anything else I can do for you, Mr. Hume, you just name it. Can you get me the manifest for my flight from Sydney? Just the names of the passengers. Oceanic 815. Sure I can. Do you mind if I ask you what you need it for? I just need to show them something.